Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, melanjutkan kembali serial Astronom Islam di kanal Perpustakaan Rumah Ilmu. Kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang usia bulan atau moon's age, atau bisa juga kita sebut sebagai fase bulan atau moon's phase, dan hubungannya dengan keterlihatan hilal pada penentuan awal bulan Hijriah. Muhammad Odeh dalam jurnal yang beliau tulis, New Criterion for Lunar Crescent Visibility tahun 2005, menyebutkan bahwa moon's age atau usia bulan adalah salah satu dari parameter yang paling sering diamati untuk memprediksi kenampakan hilal awal bulan Hijriah. Dia mendefinisikan moon's age sebagai the interval time between conjunction and time of observation, selang waktu antara konjungsi dengan waktu pengamatan. Untuk memahami ini secara sederhana, kita akan lihat dulu fase bulan. Fase bulan oleh para astronom dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mereka sebut sebagai new moon. Kemudian yang kedua waxing crescent, naik ke first quarter, lalu ke waxing gibbous, kemudian bulan penuh atau full moon, mulai berkurang menjadi waning gibbous, semakin berkurang menjadi last quarter, kemudian waning crescent, dan kemudian kembali lagi ke new moon. Atau dalam istilah ilmu falak, ada yang menyebut new moon sebagai muhaq, waxing crescent sebagai hilal awal, kemudian first quarter sebagai tarbi' awal, naik ke new moon atau bulan penuh sebagai badr, kemudian last quarter sebagai tarbi' tsani, dan yang terakhir waning crescent sebagai hilal akhir, kembali lagi ke muhaq. Dari pembagian fase ini kita bisa lihat bahwa semakin ke kanan berarti semakin tua usia bulannya. New moon atau muhaq itu terjadi pada saat konjungsi atau ijtima antara bumi, bulan, dan matahari di dalam satu garis lurus. Lalu kemudian hilal awal atau waxing crescent, itu usia bulan adalah 1-3 hari. Kemudian tarbi' awal atau first quarter, itu usia bulan adalah 6-8 hari. New moon atau badr, itu usia bulan adalah 13-15 hari. Kemudian last quarter atau tarbi' tsani, itu usia bulan adalah 21-23 hari. Dan terakhir waning crescent atau hilal akhir, itu usia bulan adalah 27-29 hari. Terkait hilal, tentu saja kita akan berkonsentrasi pada new moon dan hilal awal. Selanjutnya kita kemudian bisa menghitung waktu untuk fase-fase bulan tadi di titik manapun di dunia yang kita inginkan. Tapi karena video ini tidak mencantumkan hitungan matematikanya, maka kita akan langsung menggunakan tabel hasilnya saja, sebagaimana yang bisa Anda lihat di layar. Nah, di sini kelihatan hasil perhitungan untuk semua fase bulan: new moon, first quarter, full moon, third quarter. Nah, kita lihat di kolom kedua ini dicantumkan tanggal dan waktu new moon untuk wilayah Jakarta sepanjang tahun 2022. Misalnya kita lihat pada tanggal 29 Juni yang lalu, new moon terjadi pada pukul 9.52 pagi waktu Indonesia Barat. Yang perlu kita ketahui, waktu setiap fase ini
sama atau serentak di seluruh titik di dunia. Jadi kalau di Indonesia 29 Juni new moon terjadi pada pukul 9.52, maka berarti di Indonesia Tengah terjadi pada 10.52 atau waktu Indonesia Timur 11.52. Jadi semakin ke timur akan semakin siang atau semakin sore nantinya. Semakin ke barat akan semakin pagi. Contohnya bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Ini adalah perhitungan fase bulan untuk wilayah Riyadh, Saudi Arabia sepanjang tahun 2022. Karena Riyadh ada di sebelah barat Indonesia dengan selisih waktu 4 jam, maka kita bisa menduga bahwa saat Indonesia pukul 9.52 terjadi new moon, maka di Riyadh terjadi new moon pada pukul 5.52 waktu setempat. Jadi semakin ke barat semakin pagi, atau semakin ke timur dia semakin siang atau semakin sore. Karena kita telah punya data new moon, maka kita sudah bisa mengetahui perhitungan yang dibutuhkan untuk usia bulan ketika melakukan pengamatan hilal. Seperti yang sudah kita ketahui, pengamatan hilal bulan baru itu dilakukan setelah maghrib atau saat lempengan bagian atas matahari diperkirakan ada di 0 derajat azimut horizon sebelah barat. Maka kita bisa menghitung, misalnya untuk Indonesia bagian barat, maghrib pada tanggal 29 Juni 2022 itu pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Maka usia bulan pada saat pengamatan hilal adalah 17.47 dikurang 9.52, sekitar 7 jam 55 menit. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, karena seluruh fase bulan berlaku serentak di seluruh penjuru dunia, semakin ke barat maka jarak antara new moon dengan waktu maghrib tentu semakin panjang, menyebabkan usia bulan saat tenggelam matahari menjadi lebih tua atau lebih lama. Contohnya dengan data yang di Riyadh tadi, kita bisa hitung pada tanggal 29 Juni waktu maghrib di Riyadh waktu setempat adalah 18.43, sehingga usia hilal saat melakukan pengamatan setelah matahari tenggelam adalah 18.43 dikurang 5.52, yaitu 12 jam 51 menit. Jadi usia bulan saat matahari tenggelam di Riyadh adalah 12 jam 51 menit. Berarti kita sekarang sudah tahu bagaimana cara menghitung usia bulan saat tenggelamnya matahari. Sekarang kita akan lihat bagaimana pendapat Muhammad Syaukat Odeh terkait usia bulan ketika matahari terbenam atau ketika melakukan pengamatan hilal. Beliau menyebutkan dalam makalah beliau Al-Farqu Baina Al-Hilal wa Tawallud Hilal pada tahun 2006 bahwa ada yang berpendapat apabila umur bulan pada saat terbenamnya matahari adalah 12 jam, maka hilal kemungkinan bisa dilihat. Tetapi dia juga menuliskan dalam makalah yang sama bahwa dari data pengamatan hilal tahun 1859 sampai tahun 2005 diketahui bahwa umur bulan terkecil saat hilal bisa dilihat dengan mata telanjang adalah 15 jam 33 menit. Sementara saat hilal berhasil dilihat dengan teropong, usia bulan ketika terbenam matahari adalah 13 jam 14 menit. Jadi kalau dilihat dari data tadi, maka menurut usia bulan di Jakarta tanggal 29 Juni 2022, hilal kemungkinan besar tidak bisa terlihat karena usia bulan masih terlalu muda. Sementara di Riyadh karena sudah 12 jam lebih, jika menggunakan kriteria yang menyatakan bahwa hilal bisa terlihat jika usia bulan sudah minimal 12 jam, kemungkinan bisa terlihat. Tetapi jika menggunakan kriteria data yang disebutkan oleh Odeh,
maka kemungkinan juga tidak bisa terlihat. Hanya saja juga menurut Muhammad Odeh, kriteria usia bulan ini tidak begitu akurat untuk memprediksi apakah hilal akan terlihat atau tidak. Beliau juga membawakan penelitian yang dilakukan oleh Sefer tahun 1996 bahwa dari data pengamatan ada kasus di mana umur bulan yang sudah 24 jam atau lebih tetapi hilal tetap tidak bisa terlihat meskipun menggunakan teropong. Sehingga kriteria ini menurut beliau tidak bisa berdiri sendiri tanpa menyertakan kriteria yang lain. Jadi nanti kita akan melihat juga bagaimana pengaruh usia bulan ini terhadap elongasi, kemudian terhadap iluminasi daerah bulan yang tersinari yang bisa terlihat dari bumi. Demikian pembahasan tentang usia bulan dan pengaruhnya terhadap keterlihatan hilal awal bulan Hijriah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.